Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kembali lagi dengan Miss kita belajar kimia. Nah, kita minggu lalu sudah belajar tentang konsep-konsep mol ya, sifat koligatif larutan. Nih, yang kemarin kita sudah bahas tentang konsep mol dan juga ada molaritas dan molalitas ya. Nah, sekarang Miss mau memperkuat pemahaman materi tentang fraksi mol karena kemarin ternyata ada yang salah ketika Miss menjelaskan tentang fraksi mol. Ya. Nah, jadi di fraksi mol ini dilambangkan dengan X yang menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Di sini ada kata zat terlarut dan pelarut. Nah, maka dari itu kita harus memahami dulu konsep apa itu larutan, pelarut dan juga zat yang terlarut. Oke, kita lanjutkan. Ada ilustrasi di bawah ini. Anggap saja ini adalah salah satu wadah yang diisi dengan 100 ml air ya. Oke, kita isi dengan 100 ml air dan tak lupa kita tambahkan 20 gram garam ke dalam sini. Nah, jadi pada saat pencampuran ya, larutan tersebut antara air dan juga garam ini akan diaduk rata sampai dia homogen. Nah, ketika dia sudah mencampur antara air dan garam, maka dapat dikatakan ini adalah larutan garam ya. Begitu. Jadi, kalau larutan itu artinya campuran di antara satu atau dua zat ya. Kalau di sini hanya satu zat yang terdiri dari zat pelarut dan zat terlarut yang bersifat homogen. Nih, ada lagi nih zat pelarut. Yang dimaksudkan dengan zat pelarut itu adalah yang melarutkan zat terlarutnya. Kalau di sini tadi ada air dan garam, zat pelarutnya adalah air yang umumnya lebih banyak ya konsentrasinya atau jumlahnya. Sedangkan kalau zat yang terlarut itu umumnya lebih sedikit, yaitu adalah garam yang hanya 20 gram. Kalaupun dia tidak berdasarkan jumlahnya banyak atau sedikit, yang pasti itu pelarutnya adalah air atau contoh lainnya adalah alkohol. Dia yang melarutkan ya. Oke, selanjutnya adalah zat terlarutnya di sini adalah garam. Nah, di sini bisa jadi kalau nanti kalian campurkan larutan kopi berarti kopi dan gula, atau nanti ada asam asetat berarti larutan asam asetat ya, seperti itu. Ada kalimat di sini yang bersifat homogen. Homogen itu seperti apa, Miss? Homogen itu maksudnya ketika kita campurkan antara air dan garam ke dalam sini, dia homogen menjadi satu, tidak ada yang tidak kasat mata lagi, tidak bisa kita bedakan. Oh, ternyata Miss, di sini di atasnya saja yang ada garam atau di tengahnya saja yang ada air, seperti itu ya. Jadi kalau sudah homogen, semuanya itu rata. Larutan ini berisikan molekul air dan juga garam. Tidak ada tuh yang di bawah saja. Oh, Miss, di bawah nih yang garam aja, di atas yang garam aja. Tidak ada seperti itu ya. Jadi mereka mencampur menjadi satu. Oke, kita lanjutkan tadi fraksi mol. Nah, untuk di fraksi mol ada zat terlarut dan pelarut. Dan rumusnya pun beda. Hanya di bagian ini ya, pelarut dan terlarut. Tapi sama saja nih, sama namun beda. Nah, gini. Fraksi mol pelarut ya, karena ini pelarut kita lambangkan dengan P. Nanti di buku kalian biasanya itu ada yang XA, XB, itu tidak masalah, yang penting kalian tahu konsepnya apa. Jadi di sini Miss sudah rangkum ya, sudah membuat ada referensi rumus yang lebih baik yang menurut saya itu mudah dipahami ya. Jadi di sini ada XP yang dimaksudkan dengan mol, fraksi mol nih ya. X ini fraksi mol. Fraksi mol karena ini pelarut berarti XP-nya itu adalah P pelarut. Nah, rumusnya yaitu mol pelarut dibagi mol pelarut ini ditambah ya. Kalau Miss kemarin jelasin ada yang kekeliruan sedikit. Ditambah mol terlarut. Nih, mol. Miss, ini mol ya? Iya, gimana cara carinya? Minggu lalu sudah Miss jelaskan tuh ya, untuk mencari N sama dengan gram dibagi mr. Oke, tapi ini untuk yang zat terlarut. Ini yang zat terlarut, ini zat pelarut. Oke, dilanjutkan dengan fraksi mol yang T, yang terlarut ya. Jadi rumusnya itu beriringan loh. Jadi kalau ini XP berarti mol P dikali mol ditambah mol T. Nah, sama seperti ini. Kalau yang terlarut mol T dibagi mol T ditambah mol P, seperti itu. Oke. Kita lanjut ke contoh soal kemarin yang belum saya jelaskan. Nih, kalau yang di contoh soal ada berapakah massa natrium hidroksida yang harus dilarutkan dalam bukan ini. Nih, nah.
Maka biar kalian jelas ya mana mol pelarut. Sebanyak 90 gram urea, MR-nya 60, dilarutkan dalam 150 gram air. Nilai fraksi mol urea adalah nih. Maka kalau yang di fraksi mol tadi kan kita harus tahu yang pelarut dan juga terlarut nih. Oke, kita cari dulu ya. Yang pertama, buatlah data diketahui. Oke, ini udah nih. Udah Miss rangkum data yang diketahuinya, ada air dan urea. Dilanjutkan, tentukan mana pelarut dan mana zat yang terlarut. Oke, di sini tadi katanya kalau ada air itu pasti pelarut. Berarti air di sini adalah pelarut dan urea di sini adalah terlarut. Udah dapat nih rumusnya. Ini T dan juga P. Tinggal kita nih. Pelarutnya adalah air buat jadi XP, terlarutnya adalah urea. Tinggal kita masukin rumus di sini. Nah, ditanya nih, nilai fraksi mol urea, berarti nilai fraksi mol urea ini kan terlarut, berarti nilai fraksi mol dari yang terlarut, maka kita gunakan rumus yang terlarut. XT sama dengan mol terlarut ya, mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut. Maka kita masukkan rumus mol gram dibagi MR. Nih, gramnya dari mana, Miss? Ini udah diketahui semua masanya dan MR-nya juga udah ada. Nih, yang air nanti walaupun nggak dikasih tahu MR-nya, air itu MR-nya pasti 18 ya. Oke, kita lanjutkan, tinggal masukkan rumus. Nih, gramnya massa zat terlarut. Ini zat terlarut, ini massanya 90 dibagi 60. Oke, sudah dimasukin semua, nilai atas sama bawah ini sama. Ini ditambah ya, bukan dikali, ditambah massa pelarut. Pelarut itu air, berarti 153 dibagi 18. Maka didapatlah 1,5 mol dibagi 1,5 mol ditambah 8,5 mol, yaitu 1,10 sama dengan dibagi 10 sama dengan 0,15 mol. Oke, sampai sini penjelasannya, nanti Miss kasih tugas ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.